فالعلم زين لمن بالعلم قد عملا. العلم أشرف شيء ناله رجل من لم يكن فيه علم لم يكن رجلا. النحو زين الفتى والفقه حليته. فمن عدا منهما فاعدده في البقر. والبلغ حسن الفتى والنطق تطريزه. ومن خلا منهما فاعدده في الحمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمدنا بأسراره وأفاض علينا من بركاته وأنواره وعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يدل على خلاف النصح الحسد للmuslimin. ومما يدل, dan ialah di antara sesuatu yang menunjukkan ala khilafin nushi, atas menyelisihi nushi, nasihat setia. Di antara hal yang menunjukkan bahwa orang itu tidak setia, antaku al-hasadu, adapun iri atau dengki lil muslimina, atas kaum muslimin, alama, atas sesuatu, atahum, yang memberikan kepada muslimin, Allahu, siapa Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya Allah. Iri atas nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, itu menunjukkan orang itu tak punya nasihat setia. Wa asluhu, adapun asalnya atau pangkalnya hasad,
iri, an yasuqa ialah merasa berat, alaika atas kamu, merasa berat in'amullahi ta'ala apa pemberian nikmat Allah Ta'ala ala abdin atas seorang hamba min abidihi dari hamba-hamba Allah Ta'ala binikmatihi dengan nikmat Allah fi dinihi di dalam agamanya abd au dunyahu atau dunianya abd. Merasa berat melihat orang mendapatkan nikmat Allah itu pangkalnya hasad, baik nikmat keduniaan atau keagamaan. Wa ghayatuhu adapun puncaknya hasad antatamanna ialah engkau berharap zawalan nikmati akan hilangnya nikmat anhu dari abad, berharap agar nikmat yang didapatkan orang itu segera hilang, itu puncaknya hasad. Paling madar moko sakecaki romana katonon momen. Wa qad waradah dan sungguh-sungguh datang sebagai keterangan annal hasadah yakulul hasanati bahwa iri itu bisa menggerogoti memakan amal-amal baik kama ta'kulu an-naru al-hatabah sebagaimana api itu membakar makan kayu bakar. Wal hasiduh mu'taridun 'ala Allahi adapun orang yang dengki atau iri itu menyanggah atas Allah Ta'ala fi mulkihi di dalam kerajaan Allah atau fi milkihi di dalam miliknya Allah wa tadbirihi dan pengaturan Allah. Orang yang dengki sesungguhnya itu keberatan kok Allah memberikan nikmat pada orang itu. Wa ka'annahu dan seolah-olah hasid yaqulu adalah berkata bilisan halihi dengan pakai lisan halnya. Memang bukan dengan mulutnya, tapi bahasa halnya sudah menunjukkan. Mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka wada'ta an-ni'mata, sesungguhnya engkau meletakkan nikmat fi ghairi maudi'iha, tidak pada tempatnya. Salah Allah itu, mestinya saya yang dapat nikmat. Wala ba'sah bil ghibtati dan tidak mengapa dengan ghibtah. Kalau ghibtah itu tak persoalan. Ghibtah berbeda dengan hasad. Wahia adapun ghibtah antara nikmatullahi ala abdin. Ialah engkau melihat nikmat Allah atas seorang hamba min abidihi dari hamba-hambanya Allah. Fatatluba minhu maka engkau memohon minhu dari Allah subhanahu, memohon mislahu kepada yang seperti nikmat itu. Melihat nikmat Allah dianugerahkan kepada si A, lalu dia mohon kepada Allah semoga ia punya seperti itu tidak apa-apa. Wa alaika dan hendaklah kamu iza asna alaika ahadun apabila memuji kepadamu siapa seseorang, hendaklah kamu bikarahatis sana'i biqalbika, membenci terhadap pujian dengan hatimu. Kalau ada orang memuji kamu, kamu harus benci terhadap pujian itu. Summa in asna alaika, kemudian jikalau memuji siapa ahad atas kamu, bima fikah dengan sesuatu yang ada padamu, kelebihan yang ada padamu, benar-benar engkau memiliki kelebihan itu, fakul maka katakanlah alhamdulillahi allazi azharul jamila wa satarul qabiha. Segala puji adalah bagi Allah yang menampakkan yang indah dan Allah menutupi yang jelek.
Wa in asna alaikah jikalau memuji siapa ahad alaika atas kamu, memuji bima laisa fikah dengan sesuatu yang tidak ada apa amma ialah di dalam kamu, memuji dengan perilaku yang sesungguhnya kamu tak punya ya. Dianggap baik tapi sesungguhnya tak baik, dipuji orang. Fakul maka katakanlah kama qala ba'dus salafi, sebagaimana dikatakan sebagian salaf saleh, Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna waghfirli bima la ya'lamuna waj'al li khairan mimma yadhunnuna. Ini overestimate namanya. Kita diduga baik padahal tak baik, lalu dipuji. Wahai Allah, janganlah engkau menghukum aku dengan sebab perkataan mereka. Ampunilah bagiku dosa-dosa yang mereka tak tahu. Mereka tak tahu bahwa kami ini penuh dosa. Waj'alni khairan mimma yadhunnuna, dan jadikanlah aku lebih baik daripada sangkaan mereka. Wa amma anta, adapun kamu sendiri, fala tusni ala ahadin, maka kamu tidak memuji atas seseorang, illa in alimtah, kecuali jikalau kamu tahu, annahu, bahwa sesungguhnya ahad, yazdadu, ialah bertambah, bisana ikah, dengan sebab pujianmu, bertambah nasatuhu, apa gairahnya, fil khairi, di dalam melakukan kebaikan. Kalau kamu sendiri tak perlu memuji siapa-siapa ya. Terkecuali kalau kamu yakin bahwa kalau kita puji dia, dia akan tambah bersemangat dalam melakukan kebaikan. Awkana, atau ada siapa ahad, fadilan, memiliki keutamaan, la yu'rafu fadluhu, yang tak dikenal, tak diketahui apa keutamaannya ahad. Fa asnaita alaihi, kemudian kamu memuji alaihi, atas ahad, litta'rifi bi fadlihi, untuk memperkenalkan keutamaannya ahad. Orang itu sesungguhnya luar biasa, akan tetapi humul ya, tak terkenal, tenggelam di tengah-tengah masyarakat. Agar supaya masyarakat tahu bahwa dia sesungguhnya hebat, kita memujinya, tidak apa-apa. Tapi bisar-bisartis salamati minal kadhibi, dengan syarat harus selamat, terhindar dari bohong. Jangan campur dengan kebohongan. Fi jihatikah, di pihakmu. Wa minal i'tirarih, dan selamat daripada terbujuk. Fi jihati man tusni alaihi, di pihak orang yang engkau puji alaihi, atas man. Jangan sampai kalau kita tahu bahwa dia akan terbuai dengan pujian kita, kita tak perlu memujinya. Wa alaika, dan hendaklah kamu, idza aradta an tansaha insanan, apabila kamu berkehendak memberi nasihat kepada seseorang, fi amrin, menyangkut suatu perkara, balawakah, yang sampai kepadamu, anhu, daripada insan. Kalau kamu hendak menasihati orang ya, hendaklah kamu bil khuluwi bihi, membawa dia ke tempat sepi. Khala bihi ya, bil khuluwi bihi, dengan membawa dia ke tempat sepi, maksudnya empat mata ya. Hendaklah kamu memberi nasihat empat mata. Wattalattufi lahu bil qawli, dan lemah lembut kepada insan, fil qawli, di dalam perkataan. Jangan menggunakan kata-kata kasar. Wala ta'dil ila tasrihi, dan janganlah kamu beralih kepada terus terang, ma'a imkanit tafahumi bitalwihi, dengan mungkinnya memberi faham secara sindiran.
Kalau bisa dengan sendirian ya tak perlu dengan terus terang ya. Kalau bisa dengan talwih maka tak perlu dengan tasrih. Fa in qala laka jikalau dia bertanya kepadamu man ballaghaka anni, siapa yang menyampaikan kepadamu tentang aku? Kamu kok tahu saya begini, siapa yang bilang? Fala tukhbirhu, maka janganlah kamu kabarkanhu kepada insan. Jangan diberitahu ya. Kaila tusiro al-adawata, agar supaya tidak membangkitkan permusuhan bainahu antara insan wa bainahu dan antara qail. Summa in qabila minkah, kemudian jikalau ia menerima daripadamu, menerima nasihat, fahmadillaha wa syukur lahu, maka hendaklah kamu memuji kepada Allah dan berterima kasih kepada insan. Wa illam yakbal, jikalau tidak menerima siapa insan, farji ila nafsika bil laumi, kembalilah kamu kepada dirimu dengan mencela. Cela saja, salahkan dirimu, itu berarti yang memberi nasihat yang tak guna, sehingga yang diberi nasihat tak mau menerima. Wukullaha, dan katakanlah laha kepada nafsika, bilang sama dirimu, ya nafsas sawi, wahai jiwa yang buruk, min kibaliki ataitu, dari pihakmu aku datang. Min kibaliki muannas kan, ataitu aku datang. Unduri, pikirkanlah, la'allaki antakumi bisyara'itin nusi, mudah-mudahan kamu bisa memenuhi syarat-syarat nasihat. Nasihatnya tak diterima karena tak memenuhi syarat-syaratnya. Wa idza tamanaka insanun, dan apabila memberi amanat kepadamu siapa manusia, ada syai'in, atas sesuatu, baik amanat barang atau jabatan, fa'alaika bihifdhihi, maka hendaklah kamu menjaga syai'in yang diamanatkan itu, menjaga asadda mimma tahfazuhu, lebih kuat daripada menjaga syai'. Laukana laka, andai kata ada syai' laka bagimu, milkan adalah milik, laukana milkan laka, seandainya ia itu milikmu. Dititipi barang oleh orang, kamu wajib menjaga barang itu, lebih ketat penjagaannya dari seandainya barang itu milikmu. Kalau menjaga sepeda motor sendiri tidak gitu ketat, tapi akan ketat kalau menjaga titipan orang. Wa alaikah bi'ada'il amanati, hendaklah kamu menunaikan amanat. Wa iyyaka wal khiyanatah, awas kamu jangan khianat. Khianat ini lahir daripada amanat. Artinya dengan ada amanat kemudian tidak dilaksanakan, lahirlah khianat. Wa qad qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imanah liman la amanata lahu, tiada iman bagi orang yang tiada amanat, lahu bagi iman, orang yang tak bisa dipercaya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, salasun muta'alliqatun bil arsy, adapun 3 perkara itu bergantung di aras. Apa saja 3 perkara yang bergantung di aras? Pertama, an-nikmatu, nikmat. Takuluh, berkata apa nikmat yang bergantung di aras? Allahumma inni bika fala ukfaro, atau fala ukfaru ya.
Allahumma inni yakni Allahumma inni a'udzubika. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, katanya nikmat, sehingga aku tidak dikufuri, tidak diingkari. Aku berlindung kepadamu, wahai Allah, bagaimana tidak ada orang yang mengkufuri nikmat seperti aku. Warrahimuh, yang kedua rahim, yang bergantung di aras. Takuduh, rahim berkata, hubungan famili, Allahumma inni bika fala uqta'. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu sehingga aku tidak diputus, tidak memutus hubungan silaturrahim. Wal amanatu, yang nomor 3 amanat. Takuduh berkata siapa amanat, Allahumma inni bika fala ukhonu. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, fala ukhonu, maka aku tidak dikhianati. Ini mabni majhul dari khana yakhunu. Wa alaika bisidqil hadisi, dan hendaklah kamu jujur dalam berbicara. Wa bil wafa'i bima ahadta alaihi, dan hendaklah kamu memenuhi dengan apa yang kamu berjanji alaihi atas emak. Wa wa'attah, dan kamu berjanji bihi dengan emak. Hendaklah kamu memenuhi janji. Fa inna naqdal uhudi, karena sesungguhnya merusak perjanjian-perjanjian, wal khulfa fil wu'udi, dan menyalahi perjanjian-perjanjian, janji-janji, ini maksudnya sama. Min amaratin nifaki, adalah bagian dari tanda-tanda kemunafikan. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis dikatakan, ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu 3. Pertama, iza haddasa kadzaba, bila mana dia ngomong, dia berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, yang kedua, bila dia berjanji, ia menyalahi janji. Wa iza tumina khanah, dan apabila diberi amanat, dia khianat. Bila mana ngomong berbohong, bila mana berjanji menyalahi janji, bila mana diberi amanat ia khianat. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain berbunyi, idza ahada wadara wa idza khasama fajara. Bila mana ia berjanji, ahada berjanji, wadara dia khianat maknanya. Wa idza khasamah, dan bila mana dia berperkara, fajarah, dia berlaku zalim. Wa alaika bil hadari minal mira'i wal jidali, dan hendaklah kamu berhati-hati daripada bertengkar dan berdebat. Fahuma, maka adapun mira' dan jidal, yugirani as-sudura, adalah mengubarkan kemarahan dalam hati, mengubarkan kemarahan hati. Wa yuhisani al-quluba, dan meresahkan hati. Wa yulidani al-adawata, dan melahirkan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Jadi mira' dan jidal harus dihindari. Termasuk jidal dalam berbahsul masail. Kadang-kadang ada jidal itu. Jidal, padahal jidal itu kadang-kadang diperlukan, terutama di dalam membahas persoalan-persoalan fikih, diperlukan munazarah. Oleh karena itu, setelah bahsul masail harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in maraka aw jadalaka insanun, jikalau menengkari kepadamu, bertengkar kepadamu, aw jadalaka, atau berdebat kepadamu,
Insanun muhiqqun, siapa seorang manusia yang benar, yang berada pada pihak yang benar. Fa'alaika biqabulil haqqi minhu, maka hendaklah kamu menerima kebenaran minhu daripada insan. Kalau orang yang berdebat denganmu itu benar, ikuti saja. Karena kita wajib menerima kebenaran dari manapun datangnya. Fa innal haqqa ahaqqu an yuttaba'a, karena sesungguhnya sesuatu yang benar adalah lebih berhak untuk diikuti. Kadang-kadang orang itu ngotot, tak puas kalau keputusan bukan berasal dari dirinya. Kalau ulama-ulama dulu, terutama Imam Syafi'i, yang paling penting itu kebenaran bisa diwujudkan, tak peduli dari mana datangnya kebenaran itu. Au mubtilun, atau mendebat kepadamu siapa orang yang salah. Fa'alaika bil i'radi anhu, maka hendaklah kamu berpaling daripada dia, mubtil itu. Li'annahu jahilun, karena sesungguhnya dia bodoh. Menghadapi orang bodoh ini lebih sulit daripada menghadapi orang pintar, ya kan? Imam Syafi'i mengatakan majaltu adiman illa walabtuhu. Artinya aku tidak mendebat orang yang pintar, pasti aku menang. Wa majaltu jahilan illa walabani. Sebaliknya kalau aku berdebat dengan orang bodoh, pasti aku kalah. Kalau berdebat dengan orang yang pintar, justru aku pasti menang. Kalau berdebat dengan orang yang bodoh, aku kalah. Karena orang bodoh tak mau dikalahkan. Wallahu ta'ala yaqulu, Allah Ta'ala berfirman, wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Faslun wa 'alaika bitarkil mizahi ra'san, hendaklah kamu meninggalkan gurau ra'san sama sekali, mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jangan bergurau sama sekali. Padahal di sini tempatnya gurau. Fa in mazah tanadiran, jikalau kamu bergurau secara jarang-jarang. Bagaimana kalau gurau tapi jarang? Ala niyati tatyibi qalbi muslimin, dengan niat untuk menghibur hatinya orang muslim. Tidak apa-apa, tapi fala taqul illa haqqan, jangan kamu ngomong kecuali yang benar. Tidak apa-apa gurau sekali-sekali, jarang-jarang, tapi dengan niat menghibur hatinya orang, dan yang disampaikan benar. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka maro yumari, ya kan, miraan. Wala tumari akhaka, janganlah kawanmu bertengkar kepada saudaramu. Wala tumazihhu, dan janganlah kamu bergurau kepadanya. Wala ta'idhu mau'izatan, dan janganlah kamu berjanji kepada akhaka dengan suatu janji. Fatukhlifahu, kemudian kamu menyalahi janji. Wa 'alaika bi ijlalil muslimina wa tawqirihim, dan hendaklah kamu mengagungkan orang-orang Islam, wa tawqirihim, dan menghormat muslimin. Wala siyama ahlul fadli minhum, lebih-lebih orang yang memiliki keutamaan di antara muslimin. Kalau ulama seperti ulama, wasulahai, dan orang-orang saleh, wasyurufai, dan syurafa. Syurafa jamak dari syarif. Syarif itu artinya sama dengan habib, ya. Kalau zaman dulu habib namanya syurafa.
Wa man lahu syaibatun fil islami, dan orang lahu yang ialah bagiman syaibatun adapun ketuaan fil islami di dalam Islam. Islamnya lebih tua dari kamu. Kamu harus menghormat dia meskipun kamu lebih pintar. Wa iyyaka an turawwi'a ahadan minal muslimina, dan awas kamu menakutkan kepada seseorang dari kaum muslimin, membuat takut ya kan, kepada kaum muslimin. Au tujfiyahu, atau membuat kasar kepada ahad. Au tastahzi'a bihi, atau menghina dengan ahad. Atau taskhor, atau mengejek minhu terhadap ahad. Ini taskhor, sakhira yaskhoru. Sakhira yaskhoru fa'ila yaf'alu, muta'addinya pakai min. La yaskhor qaumun min qaumin. Au taskhara minhu, atau kamu mengejekhu kepada ahad. Au tanzura ilaihi bi'ainil istihqari, atau engkau memandang kepada ahad dengan pandangan meremehkan. Kadang-kadang hanya pandangan tapi nuansanya nuansa meremehkan. Fa inna hadza kullahu minal akhlaqi al-mas'umati. Sesungguhnya ini semua adalah bagian dari akhlak-akhlak yang tercela, wal af'ali al-mazmumati, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Waqad qala Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi mri'in minas syarri an yuhaqqira akhahul muslima. Bihasbi mri'in, adapun kecukupan seseorang. Ini jadi mubtada, abaknya abak zaid. Di dalam nahwu yang sering dijadikan contoh, bihasbika dirhamun. Bihasbika, adapun kecukupanmu adalah 1 dirham. Ba yang ada di dalam mubtada sama dengan ba yang ada dalam maf'ul, yaitu zaid. Bihasbi mri'in minas syarri, adapun kecukupan seseorang dari keburukan, an yuhaqqira akhahul muslima, ialah meremehkan saudaranya yang muslim. Meremehkan orang lain yang muslim itu cukup sebagai suatu keburukan. Wa alaika bitawadhu'i, dan hendaklah kamu tawadhu. Fa innahu, sesungguhnya tawadhu itu min akhlaqil mu'minina, bagian daripada akhlaknya kaum mukminin. Wa iyyaka wat takabbur, awas kamu takabbur. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirina, sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang takabbur. Wa man tawadda'a rafa'ahu Allahu, wa man takabbara wada'ahu Allahu. Barang siapa yang tawadhu, maka mengangkat kepada siapa Allah, dan barang siapa yang takabur, maka merendahkan kepadanya siapa Allah. Orang yang tawadhu, rendah hati, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebaliknya orang yang merasa besar justru akan direndahkan oleh Allah. Wa qala Rasulullah, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu al-jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa orang yang ialah di dalam hatinya adapun seberat darah dari rasa sombong. Orang yang di dalam hatinya ada 1 titik pun rasa sombong tidak akan masuk surga. Wa qala alaihi salamu, dan bersabda Nabi alaihi salam, al-kibru batarul haqqi wa wamtun nas. Kibir itu, apa kibir itu? Batarul haqqi adalah menolak kebenaran.
ay radduhu, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia, yakni ihtiqarahum, maksudnya meremehkan manusia. Jadi takabur itu yaitu kebenaran kalau karena yang ngomong dia meskipun benar tidak mau menerima, itu takabur. Wa man nazara ila nafsihi bi'aini at-ta'zimi wa ila ghairihi bi'aini al-istisghari fa huwa minal mutakabbirin. Barang siapa memandang kepada dirinya dengan pandangan takzim, memandang dirinya itu besar, agung, terhormat, dan melihat kepada yang lain dengan pandangan merendahkan, maka dia sesungguhnya termasuk orang-orang yang takabur. Walil mutawaddi'ina wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.